Saudara Komisi Pemilihan Umum Daerah telah merampungkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Sejumlah caleg artis berpeluang lolos dan gagal ke Senayan. Dengan bermodalkan popularitas, sejumlah artis ikut maju menjadi calon legislatif di pemilu 2024. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, ia mengandalkan suara terbanyak. Ketenaran yang dimiliki para artis bisa membantu mereka mendapatkan suara tanpa harus usaha kampanye lebih besar. Kawan-kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan, terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas. Dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas, tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini, diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Dari 80-an artis yang terdaftar sebagai caleg, ada sejumlah artis yang diprediksi memperoleh kursi di parlemen. Namun tak sedikit juga artis yang diprediksi tak lolos maju ke Senayan. Sejumlah artis yang diprediksi lolos ke Senayan diantaranya musisi Ahmad Dhani, yang memperoleh 134.227 suara yang maju dari Partai Gerindra di Dapil Jatim 5. Lalu ada Farel Bramasta dengan 94.810 suara dari Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar 7. Kemudian Nafa Urba memperoleh 67.652 suara dari Partai Nasdem di Dapil Jateng 6. Sigit Purnomo atau Pasha Ungu bertarung untuk Partai Amanat Nasional atau PAN di Dapil DKI Jakarta 3 dengan 50.222 suara. Ada juga Once Michael yang maju melalui PDI Perjuangan di Dapil DKI Jakarta 2 dengan 47.896 suara. Serta Uya Kuya dengan raihan 43.326 suara untuk PAN di Dapil DKI Jakarta 2. Di sisi lain, meski meraih suara tertinggi, ada juga artis yang diprediksi tak lolos ke Senayan. Mereka diantaranya Krisdayanti dengan raihan 70.111 suara. Diprediksi tak lolos karena kalah bersaing dengan sesama caleg PDI Perjuangan di Dapil Jatim 5. Lalu Anang Hermansyah dengan raihan 39.086 suara diprediksi gagal lolos dan juga kalah bersaing dengan sesama caleg PDI Perjuangan di Dapil Jabar 5. Kemudian Lula Kamal dengan suara 32.589 di Dapil DKI Jakarta 2 dikalahkan sesama caleg PAN yang juga artis Uya Kuya. Begitu juga komedian Narji dari PKS di Dapil Jateng 10 diprediksi gagal lolos meski meraih 19.178 suara. Selain nama-nama di atas, ada sederet artis lain yang lolos maupun gagal melenggang ke Senayan. Kepopuleran memang jadi peluang bagi artis maupun parpol untuk mengatrol suara menuju Senayan. Sementara bagi masyarakat, munculnya wajah artis di kertas suara pemilu jadi alternatif dari kebingungan mereka dalam memilih caleg. Soal kapabilitas bisa jadi dianggap belakangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah artis sudah dipastikan lolos ke Senayan dan beberapa lainnya berpeluang besar meraih kursi di parlemen. Lalu seperti apakah tanggapan warga mengenai caleg artis yang sudah mengamankan kursi di Senayan? Anda optimis mereka bisa mewakili rakyat? Sebenarnya sih optimis nggak optimis ya, karena beberapa kan ada yang kelihatan di publiknya selengean, ada juga yang kelihatan dari covernya tuh kelihatan selengean, ternyata pas udah terjun ke masyarakat ternyata kerjanya bagus gitu ya. Kita lihat aja sih ke depannya gitu. Harus bisa jadi perwakilan rakyat, ya harus benar-benar mampu, karena mereka udah lulus kan. Ini bukan main-main maksudnya, harus mampu gitu.
Saya sebenarnya kurang setuju karena mereka tidak ada background politik. Jadi menurut saya mereka itu sebaiknya berkecimpung hanya di dunia hiburan saja. Karena kan mereka selain kurang memiliki pengalaman dalam bidang politik, mereka juga memang backgroundnya bukan dari situ. Mereka itu backgroundnya itu dari tanah hiburan aja. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, saya kurang setuju. Jadi memang saya setuju, siapapun itu hak setiap orang kan, memang itu dia lindungi oleh konstitusi. Tapi orangnya mau belajar nggak? Jangan nanti kalau seandainya, mohon maaf ya, kita tahu semua, di DPR nanti pada tidur ya kan, nggak ngerti apa-apa, akhirnya malu, minder. Nah itu bagaimana? Pertanggungjawaban kita kepada pemilih bagaimana? Saya pasti sama ya seperti masyarakat yang lain. Kalau bisa mewakili aspirasi-aspirasi di masyarakat kalangan ke bawah gitu. Karena memang jika melihat di sekarang ini kan banyak sekali ya DPR yang apatis atau tidak mendengarkan masukan dari masyarakat. Salah satu artis yang diprediksi berpeluang besar lolos ke Senayan adalah Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal dengan Pasha Ungu. Apa yang membuatnya tertarik terjun ke politik? Kita berbincang bersama Sigit Purnomo Said atau yang biasa dikenal Mas Pasha. Selamat siang, selamat pagi ya Mas, waktu Paris. Iya, selamat pagi Mbak Ivon. Ya sehat ya Mas, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Pasha, ini kan dari data yang kami dapat, raihan suara Anda 50.000 lebih suara di Dapil DKI 3. Ini sebenarnya sudah sesuai penghitungan tim internal kah Mas Pasha? Iya, jadi alhamdulillah memang setelah kita pantau, kita kerjakan mulai dari proses perhitungan di TPS sampai ke tingkat provinsi, ya, itu alhamdulillah suara kita memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pantau, apa yang kita catat. Jadi 50.222 memang alhamdulillah bisa mengantarkan kita insya Allah ini lolos ke DPR RI, tapi memang ini masih kita sebut perlu kita evaluasi kembali ke depan. Ini agak jauh dari ekspektasi Mbak Ivon. Target kami kemarin semoga bisa dapat di atas 100.000 sebenarnya. Oke, tapi sebelumnya memang sudah memprediksi bahwa bisa meraih suara sebesar itu dan yakin bisa lolos ke Senayan, Mas Pasha. Iya, karena memang kita bekerja ya, Mbak Ivon ya. Saya sendiri bersosialisasi itu ke masyarakat itu tidak kurang dari 2 tahun ya. Jadi kalau dikatakan kita optimis untuk bisa meraih suara, ya alhamdulillah. Ini bisa dibuktikan hari ini dengan raihan 50.000 sekian gitu. Tapi Mas Pasha, ini kesulitan tidak sih pas kampanye di Jakarta? Kan sebelumnya di Palu, apakah ada perbedaannya dengan yang di Palu? Ya, saya sekarang sudah punya 2 kampung Mbak Ivon. Kampung yang pertama ya di Sulawesi Tengah ya, di Kota Palu. Kampung yang kedua di Jakarta. Kenapa? Karena saya sejak kuliah sudah di Jakarta dari tahun 97 gitu. Jadi separuh hidup saya ini sebenarnya sudah cukup banyak di Jakarta. Dan masyarakat Jakarta sudah memberikan banyak buat saya. Dan saya kira ini saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta. Gitu. Tapi ada tidak sih Mas Pasha hal yang menarik yang terjadi pada saat kampanye di Jakarta kemarin? Ya kalau ditanya menarik, ya hampir semuanya menarik ya. Mungkin karena di Jakarta ini kan termasuk wilayah pemukiman padat ya Mbak Ivon. Jadi tidak sulit bagi kita itu di saat sosialisasi itu untuk mengumpulkan massa gitu. Dan masyarakat kan juga memang tahu bahwa ini yang hadir ini backgroundnya dari industri musik gitu kan. Mas Pasha gitu. Ya seperti biasalah. Jadi gaya-gaya kampanye juga masih bisa dikatakan sama gitu kan. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mendengarkan langsung apa yang mau kita sampaikan melalui media-media hiburan yang kami lakukan di saat bersosialisasi. Pas kampanye kemarin Mas Pasha susah tidak sih meyakinkan masyarakat mengingat pesaing-pesaing Anda juga kuat begitu? Saya katakan kepada masyarakat, saya ini bukanlah yang terbaik ya, tetapi paling tidak kami sudah punya bekal pengalaman di eksekutif kemarin di saat kami menjadi wakil wali kota, bahkan pernah menjadi PLT wali kota di Kota Palu. Dan saya kira ini merupakan satu modal ya, modal awal bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat bila mana kami nanti terpilih masuk di Parlemen Senayan. Mas Pasha ini kan ya, dan alhamdulillah masyarakat membuktikan dengan perolehan suara hari ini ya, ini yang insya Allah bisa mengantarkan kami duduk di Senayan Mbak Ivon.
Ya, sebelumnya kan Anda wakil wali kota Palu. Apa sih, Ya, Mas Pasya, yang membuat Anda kemudian tertarik terjun menjadi anggota dewan? banyak orang yang tidak tahu Mbak, sebenarnya keluarga saya ini backgroundnya background yang bergerak di bidang politik ya, mulai dari bapak saya, kakak, adik, bahkan adik saya lebih dulu menjadi anggota DPR sebelum saya gitu. Jauh sebelum saya menjadi wali kota sebenarnya. Nah kalau ditanya apa ya, saya kira ini satu pencapaian baru ya Mbak. Ini di luar konteks persoalan pelayanan, di luar konteks persoalan pengabdian, tapi ini saya kira satu pengalaman baru dan juga satu bentuk ibadah baru barangkali menurut saya, buat saya ya. Karena hampir 20 tahun terakhir saya sudah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat Indonesia, ya, termasuk masyarakat Jakarta yang bisa mengantarkan saya punya nama besar di dunia industri musik ini, alhamdulillah. Nah, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian hari ini kita memberikan ruang ya, meluangkan waktu melalui dunia politik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat gitu. Nanti jika Mas Pasya ini lolos ke Senayan, misi apa yang akan Anda bawa? Saya sih jujur berharap kalau bisa diizinkan Ketua Umum kami tentunya Pak Zulkifli Hasan, kita pengen ditempatkan di Komisi 1, ini bidang pertahanan, Kominfo gitu. Saya cukup banyak berkawan dengan abang-abang di TNI ya khususnya gitu. Saya pernah jadi wakil wali kota, saya sedikit banyak tahu bagaimana dunia TNI ya, khususnya di kampung saya. Saya kira masih banyak hal yang perlu diperhatikan gitu kan, khususnya terkait dengan kesejahteraan prajurit, peremajaan fasilitas-fasilitas di pemukiman militer dimanapun berada tentunya ya, termasuk diantaranya kemarin yang pernah saya saksikan sendiri, saya lihat sendiri di kampung saya gitu. Nah ini penting, apalagi kalau kita lihat kemarin kan di beberapa pidato Pak Jokowi ya, bahwa hari ini dunia sedang dalam situasi yang ketidakpastian ya di bidang politik. Nah, tentu yang paling utama yang perlu kita perkuat saya kira pertahanan kita gitu, Mbak Ivon. Ke Komisi Prajurit, 1. ya, ya, bahwa ketahanan prajurit kita juga yang paling penting saya kira yang paling utama perlu kita perhatikan gitu. Nah kalau kita melihat kemarin salah satu misi dari Presiden terpilih Pak Prabowo Gibran ya, itu terkait dengan makan siang gratis. Nah kita juga insya Allah ke depan harus memastikan mengawal bahwa program makan siang gratis ini bisa sampai juga ke anak-anak prajurit gitu. Mas Pasya, Jangan sebelumnya kita menayangkan hasil beberapa wawancara dengan masyarakat. Ada yang menanggapi pro dan kontra lah musisi atau artis yang menjadi anggota dewan. Bagaimana respon atau tanggapan Anda? Ya saya kira semua orang bebas berpendapat ya Mbak Ivon, dan kita juga tidak mungkin kemudian membuat pembenaran sendiri ya. Pembuktian ini kan butuh proses gitu. Jadi saya kira sah-sah saja kalau kemudian masyarakat masih ada yang meragukan politisi yang memiliki background artis ini dianggap tidak mampu bekerja, tidak mampu melaksanakan tugas. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Nanti kan hasil akhirnya yang akan menentukan gitu seperti apa. 5 tahun ini kan panjang ya, dan perlu kerja-kerja yang baik yang kemudian bisa menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk bisa menilai bahwa si politisi yang berangkat dari artis si A, si B, si C ini memang ternyata yang ini dianggap bisa bekerja, ini yang ternyata tidak mampu bekerja. Oh ini yang hanya menjadikan posisi hari ini tuh sebagai batu loncatan dan seterusnya itu saya kira sah-sah aja lah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berdebat tentang itu ya. Saya kira ini tugas yang besar khususnya bagi saya pribadi, amanat yang besar dari masyarakat, dari partai kami, ini perlu kami laksanakan dengan baik. Banyak yang perlu kami perjuangkan khususnya di dapil saya di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kompleks Mbak Ivon, banyak yang masih bicara tentang banjir ya, banyak yang bicara tentang bagaimana dekorasi kota Jakarta. Terus hari ini ada isu baru terkait dengan perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Terus terkait dengan akses pendidikan ya kan, fasilitas kesehatan yang belum masuk sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Ini juga penting untuk kita jawab ke depan gitu. Nah kita ini salah satu dari kapal besar di DPR nanti yang perlu
memastikan bahwa semua ini akan tersuarakan gitu Mbak Ivon gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya Mas masuk ke Senayan seperti yang diinginkan di Komisi 1 di bidang pertahanan, bisa bekerja sama dengan bisa bekerja sama dengan teman-teman di rekan-rekan di TNI Polri. Semoga amanah. Terima kasih banyak Mas Pasya sudah bergabung bersama kami meski sedang tidak berada di dalam negeri ya. Terima kasih, sehat selalu. Selamat siang, selamat pagi waktu Paris Mas Pasya. Selamat pagi. Ya.